Jemaah sekalian, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji-pujian dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah usia dan nikmat-nikmat yang lain, dan tentunya yang paling utama yaitu nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk merasakan nikmat tersebut, dan dengannya kita mudah untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan teladan, contoh bagi kita semua. Jemaah sekalian, sebagaimana rutinitas kita di majelis kita ini, kita membaca kitab Bahjatun Nazirin, yaitu kitab yang menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, yang berisi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan karya dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan malam hari ini kita sudah berada di hadis yang ke-150 dari kitab Riyadhus Shalihin ini, dan hadis yang ke-150 yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi ini itu ada beberapa riwayat ya, dan tentunya agak panjang ini hadisnya. Wa an Abi Muhammadin Abdullah ibni Umar atau Ibnu Amr Ibnul As radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abu Muhammad Abdullah ibnu Amr Ibnul As. Qala, dia berkata, ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqul, telah diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saya berkata. Jadi ini perkataan Abdullah bin Amr Ibnul As ya radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah berkata, wallahi la asumannan nahara wa la aqumannal laila ma'ishtu. Jadi Abdullah bin Amr Ibnul As, beliau pernah mengatakan, demi Allah saya benar-benar akan berpuasa sepanjang siang, dan benar-benar saya juga akan melaksanakan qiyamul lail, salat malam, ma'ishtu, sepanjang hidup saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antal ladzi taqulu dzalik, wahai, jadi beliau mengatakan kepada Abdullah bin Amr Ibnul As, apakah engkau yang mengatakan perkataan itu? Faqultu lahu, maka saya pun mengatakan kepada Rasulullah, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya, jadi beliau mengatakan, saya benar-benar telah mengatakan itu wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah pun mengatakan, fa innaka la tastati'u dzalik,
sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk melakukan itu. Fasum wa aftir, maka berpuasalah dan berbukalah. Artinya jangan sepanjang tahun. Artinya berpuasalah dan juga berbukalah. Artinya ada hari-hari yang engkau tidak usah berpuasa. Wanam wakum, dan tidurlah dan bangunlah. Wasum minasyahri thalathata ayyam, dan berpuasalah di dalam 1 bulan 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha, dan sesungguhnya kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wa dzalika mithlu siyamid dahri, dan itu adalah sama dengan berpuasa, atau pahalanya sama dengan berpuasa sepanjang tahun. Qultu, saya pun mengatakan, jadi Abdullah bin Amr menjawab Rasulullah, beliau mengatakan, inni utiku afdala min dzalik. Ya Rasulullah, saya mampu untuk melakukan lebih dari apa yang engkau katakan tadi. Jadi saya bisa berpuasa melebihi dari apa yang engkau sebutkan. Saya bisa salat malam lebih dari apa yang engkau sampaikan tadi. Qala, Nabi pun mengatakan, fasum yauman wa aftir yaumaini. Kalau begitu, puasalah 1 hari dan tidak berpuasalah 2 hari. Artinya 1 hari berpuasa, 2 hari berikutnya tidak berpuasa. Qultu, saya pun lagi mengatakan, fa inni utiku afdala min dzalik. Ya Rasulullah, saya bisa melebihi dari itu. Jadi beliau meminta terus kepada Rasulullah untuk melebihi dari yang Rasulullah sebutkan. Qala fasum yauman wa aftir yauman, fadzalika siyamu Dawud alaihi salam wa huwa a'dalu as-siyam. Maka kalau begitu, berpuasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Dan itulah puasanya Nabi Daud alaihi salam, dan itu adalah puasa yang paling afdal, yang paling mulia. Wa fi riwayatin huwa afdalus siyam. Jadi a'dalus siyam, dalam riwayat lain afdalus siyam. Riwayat yang lain adalah puasa yang paling afdal. Fa qultu fa inni utiku afdala min dzalik. Maka saya pun kembali mengatakan, Abdullah bin Amr mengatakan, ya Rasulullah, saya bisa melebihi dari itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mengatakan, la afdala min dzalik. Tidak ada lagi yang lebih afdal dari puasa Daud. Wala an akuna qabiltu thalathata ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Dan ya, beliau mengatakan, saya ya seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih saya senangi. Jadi kalau ada yang disampaikan oleh Rasulullah kepada saya, kata Abdullah bin Amr, itulah yang saya sukai. Ya, jadi ini ciri para sahabat, senang diarahkan. Jadi ya, ketika dia meminta kemudian diarahkan oleh Nabi, maka itulah yang ya disukai oleh beliau dan mayoritas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, alam ukhbar annaka tasumun nahara wa taqumul lail
Jadi di riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, kepada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, ya, Nabi mengatakan, saya ini telah dikabari bahwasanya engkau, ya, berjanji pada dirimu bahwasanya engkau akan berpuasa sepanjang hari dan berqiyamul lail sepanjang malam. Qultu bala ya Rasulullah. Maka Abdullah bin Amr ibn al-As menjawab, iya ya Rasulullah, saya mengatakan itu. Qala, Rasulullah pun mengatakan, fala taf'al, jangan engkau melakukan itu. Sum wa aftir, berpuasalah dan berbukalah. Wa qum wa nam wa qum, dan tidurlah dan bangunlah. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, karena sesungguhnya untuk jasadmu ada haknya. Wa inna li 'ainaika 'alaika haqqan, dan untuk kedua matamu ada haknya. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan, dan untuk keluargamu, istrimu itu ada haknya. Wa inna li zaurika 'alaika haqqan, wa inna bihasbika antasuma fi kulli syahrin salasata ayyam. Dan ya sesungguhnya engkau cukup, ya, untuk berpuasa tiga hari dalam sebulan. Ini yang dimaksud adalah ayyam al-bid, ya, jadi hari putih, itu di pertengahan bulan. Fa inna laka bi kulli hasanatin asyra amsalha, karena sesungguhnya bagimu di setiap kebaikan itu ada 10, ya, dikali 10 kali, ya. Fa inna dzalika siyamud dahr, dan jika engkau paling minimal berpuasa 3 hari dalam sebulan, itu sama dengan pahalanya setahun penuh. Fasyaddadtu fashudda atau fashuddida alayya. Abdullah bin Amr mengatakan, ya, jadi seakan-akan saya ingin meminta tambahan, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah inni ajidu quwwah, dan saya mengatakan, ya Rasulullah, saya masih bisa lebih kuat, ya, dari apa yang engkau sebutkan tadi. Qala sum siyama nabiyillahi Dawud wa la tazid alaihi. Maka Rasulullah pun mengatakan, berpuasalah sebagaimana puasanya Nabi Allah Dawud alaihi salam, dan jangan melebihi itu, ya, jangan menambah dari itu. Qultu wa ma kana siyamu Dawud, maka saya pun bertanya, bagaimana yang dimaksud dengan puasa Daud? Qala nisfud dahr, Rasul mengatakan yaitu 1/2 tahun, ya, setengah tahun. Artinya dalam 1 tahun itu setengahnya itu adalah puasa, ya, Nabi Daud alaihi salam. Fakana Abdullah yaqul ba'da ma kabira ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat ini disebutkan Abdullah bin Amr ibn al-As, ya, periwayat hadis ini itu diceritakan ketika beliau sudah berusia lanjut, ya, sudah tua, beliau pun mengatakan, ya, seandainya saya menerima keringanan, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, artinya ternyata ada memang batasan-batasan. Ketika kita tua, ya, kita tidak bisa lagi seenergik, ya, sekuat ketika kita masih muda. Wa fi riwayatin, masih dalam riwayat yang lain, jemaah sekalian, tentang ini, alam ukhbar annaka tasumud dahra wa taqra'al qur'ana kulla lailah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu,
Ya, benarkah ya? Jadi Rasulullah ingin mentakkid, ya. Benarkah kabar yang saya terima bahwasanya engkau berpuasa sepanjang tahun dan engkau mengkhatamkan Al-Qur'an setiap malam? Ya. Fakultu bala ya Rasulullah. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As menjawab, betul ya Rasulullah. Walam urida bidzalika illa al-khair, dan saya tidak menginginkan dari itu kecuali kebaikan. Qala, maka Rasulullah mengatakan, fasum sauma nabiyillahi Daud fa innahu kana a'badan nas waqra'il qur'ana fi kulli syahr. Maka Rasul mengatakan, berpuasalah engkau sebagaimana puasa Nabi Daud alaihi salam, karena sesungguhnya Nabi Daud adalah hamba Allah yang paling banyak beribadah, atau paling baik ibadahnya. Dan bacalah Al-Quran atau khatamkanlah Al-Quran sekali dalam 1 bulan. Qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdala min dhalik. Ya Rasulullah, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya bisa lebih dari itu. Ya, saya bisa lebih banyak dari apa yang engkau sebutkan. Qala faqra'hu fi kulli ishrin. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu bacalah atau khatamkanlah Al-Quran di setiap ishrin, 20 hari. Qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdala min dhalik. Maka kembali Abdullah bin Amr mengatakan, saya bisa lebih dari itu. Ya. Qala faqra'hu fi kulli ashar. Kalau begitu bacalah atau selesaikanlah, khatamkanlah bacaan Al-Quran di setiap 10 hari. Qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdala min dhalik. Maka kembali beliau mengatakan, saya bisa lebih dari itu. Qala faqra'hu fi kulli sab'in wa la tazid ala dhalik. Kalau begitu bacalah atau khatamkanlah Al-Quran di setiap 7 hari dan jangan melebihi dari itu. Fasyaddadtu fashuddida alayya. Dan sebenarnya saya masih meminta, tapi Nabi sudah tegaskan jangan lebih dari itu, atau jangan melebihi dari apa yang Nabi sampaikan. Faqala liya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun. Maka Rasulullah mengatakan, tidak ada yang mengetahui wahai Abdullah bin Amr, bisa saja usiamu panjang dan jasadmu tidak mampu untuk melakukan rutinitas itu. Ya. Jadi ini kira-kira ya, Nabi menegur jangan sampai engkau membebani dirimu dengan beban ya, yang ketika engkau ya, kita tidak tahu usia ya, Allah berikan yang lebih panjang dan ternyata jasad itu tidak mampu untuk mengimbangi ya, ibadah yang selama ini dilakukan. Qala fasirtu ila alladhi qala liyan nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma kaburtu wadattu anni qabiltu rukhsata nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, saya pun, kata Abdullah bin Amr, saya pun ya mengikuti apa yang Nabi sampaikan kepada saya, dan benar ketika saya sudah berusia lanjut ya, saya ingin sekali ya, seandainya saya menerima rukhsah, keringanan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebutkan. Wa fi riwayatin, nah masih dalam riwayat yang lain, wa inna liwaladika 'alaika haqqan. Sesungguhnya untuk anakmu ada haknya. Jadi ada waktu untuk anak-anak kita. Wa fi riwayatin la sama man samal abad. Rasulullah mengatakan,
tidak ada puasa, artinya tidak dianggap berpuasa siapa yang berpuasa selamanya. Ya, artinya yang berpuasa sepanjang tahun setiap hari itu tidak dianggap berpuasa. Salasan, sampai beliau mengulangi hadis ini selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Wa fi riwayatin ahabbu siyami ilallahi ta'ala siyamu Daud wa ahabbu salati ilallahi ta'ala salata Daud. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang lain bahwasanya puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Begitu juga salat ya yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud. Wa kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thulutsahu. Di mana Nabi Daud alaihissalam adalah tidur 1/2 malam dan bangun 1/3-nya. Wa yanamu sudusahu, dan tidur kembali ya 1/6-nya. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wa la yafirru idza laqa. Dan ketika beliau berpuasa, maka beliau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Dan Nabi Daud alaihissalam itu tidak pernah berlari ketika sudah bertemu dengan musuh. Ya. Wa fi riwayatin qala ankahani abi imra'atan dzata hasabin wa kana yata'ahadu kannatahu ay imra'ata walidihi fayas'aluha an ba'liha. Jadi ini masih ya kurang lebih sama maknanya dengan riwayat sebelumnya. Jadi mungkin tidak usah kita bacakan. Intinya sama dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Hadis ini jemaah sekalian, kullu hadhihi riwayat sahihatun mu'azzamuha fi sahihain wa qalilun minha fi ahadihima. Semua riwayat yang disebutkan tadi ini itu semuanya riwayatnya sahihah ya, kuat, dan kebanyakannya berada di as-sahihain, artinya di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan sangat sedikit bersendirian, artinya semuanya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jemaah sekalian, ya tentunya banyak ya pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah jawazu naqlil khabari ala sabilil islah awil istifta. Walidzalika ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhu. Yang pertama, bolehnya memindahkan berita, ya, menyampaikan berita kepada kepada orang yang berilmu dengan tujuan agar diluruskan, ya, dibenarkan atau diarahkan. Karena ya riwayat ini sebagaimana yang kita sudah baca, Rasulullah SAW mentakkid, ya, Nabi SAW bertanya langsung kepada Abdullah bin Amr, ya, benarkah, ya, kata, benarkah saya mendengar ini ada berita begini, ya, ini tujuannya agar diluruskan, ya, jadi boleh ya, sekalian, ya, tapi tentunya dengan adab, ya, jadi seorang yang berilmu, ya, ini makanya adab itu sangat penting, ya, jadi adab itu jemaah sekalian, ya. Kalau dari sisi bahasa, adab itu artinya sesuatu yang yang mulia, ya. Jadi kemuliaan, ya, tingkah-tingkah yang mulia, ya, itu intinya adab. Jadi tentunya Nabi SAW adalah contoh yang terbaik bagi kita dalam masalah adab, ya. Beliau dalam keadaan menjadi panutan, pemimpin,
itu beliau memperlihatkan adab yang terbaik. Ya, jadi jemaah sekalian, ya kadang ya kita ini ya kalau sudah ada di posisi tertentu, ya kadang kita sudah lupa, ya, atau terkesan lupa terhadap adab-adab. Ya. Padahal Nabi SAW mencontohkan itu. Ya. Jadi beliau ya sebenarnya bisa saja ya sebagai seorang nabi mendapatkan wahyu dari Allah, ya kemudian ya tidak perlu tabayyun. Ya. Tapi kenapa Rasulullah lakukan ini? Untuk memberikan contoh kepada kita semua. Ya. Betapa banyak masalah-masalah yang muncul disebabkan karena persoalan klarifikasi. Ya. Kita tidak mencari tahu dulu. Ya. Kadang kita langsung memberikan vonis. Ya. Kita kadang ya hanya mendengar sepihak. Ya. Atau kemudian ya tidak mencari apa sebenarnya penyebabnya. Ya. Karena bisa saja terjadi yang seperti itu karena ada penyebabnya. Ya. Makanya ada sebuah riwayat yang menceritakan ya bahwasanya Umar radhiyallahu anhu itu agak berprasangka kepada Utsman bin Affan. Ya. Jadi bayangkan ya mas sekalian, satu ketika Utsman bin Affan lagi duduk, datang Umar memberi salam, tapi Utsman tidak jawab. Ya. Akhirnya Umar ini mengeluh kepada Abu Bakar yang pada saat itu menjadi khalifah. Ya. Saya tidak tahu kenapa itu Utsman. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Saya tidak tahu kenapa itu. Mungkin masih terbawa itu dulu karena pernah ada masalah ya. Umar ini ada anaknya bernama Hafsah. Nah, ya. Menjanda. Kemudian yang paling pertama ditawarkan itu kepada Utsman bin Affan. Ya. Jadi bukan aib itu jemaah sekalian untuk menawarkan anak kita kepada orang yang kita kenal soleh. Ya. Jadi kalau kita punya anak perempuan, tidak apa-apa kita tawarkan. Ya. Maka Umar menawarkan kepada Utsman, ya radhiyallahu anhu. Tapi Utsman ya mengatakan saya tidak punya rencana untuk itu. Ya. Akhirnya ya Abu Bakar ya datang kepada Abu Bakar juga ya. Abu Bakar mengatakan ya saya juga tidak punya rencana untuk itu. Ya. Akhirnya beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan, ya Rasulullah, saya sudah bawa anak saya ke Utsman, tapi beliau tidak mau. Ya. Saya bawa ke Abu Bakar, tidak mau juga. Ya, maka Rasul mengatakan akan dinikahi anakmu itu oleh yang lebih baik daripada yang keduanya. Ya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikahi Hafsah radhiyallahu anha. Ala kulli hal, di sini Umar ini ya bertanya-tanya kenapa tidak dijawab salam saya ini, padahal ya, atau mungkin masih dia ingat itu masalah. Ya. Nah, ini kan biasa ada masalah di antara ikhwah, ya, persoalan kata-kata, ya, persoalan tindak tanduk kita, candanya mas sekalian. Kadang canda itu ya menjadi ya penyebab keretakan ukhuwah. Ya. Kadang ya, maka di sini penting untuk kita ya klarifikasi. Maka Abu Bakar pada saat itu ya mendatangi Utsman bin Affan dan mengatakan, ya, kenapa tadi Umar beri salam engkau tidak jawab? Ya. Apakah masih ada itu bekas-bekasnya itu masalah? Ya. Apa kata Utsman? Wallahi saya tidak dengar. Ya. Saya tidak dengar. Mungkin saya terlalu serius. Saya tidak dengar salamnya Umar. Ya. Sampaikan salam saya. Ya. Saya tidak dengar itu tadi. Ya. Jadi pentingnya untuk klarifikasi. Ya. Pentingnya untuk kita cari tahu dan mendamaikan. Ya, ini harusnya. Ya, bukan justru menambah. Ya, memang itu. Wah, ini kalau ya yang kita dapati yang kita tempati curhat yang orang yang tidak amanah juga, wah bahaya. Semakin menjadi-jadi itu masalah. Ya. Jadi ya penting ya ketika ada hal-hal yang seperti ini, ya jiwa
ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, jiwa untuk mendamaikan, ya, memperbaiki keadaan. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh, ya, bahkan jemaah sekalian, ya, dusta, ya, dalam tanda petik, ya, yang dibolehkan itu untuk mendamaikan, ya, dua orang yang bertikai, ya. Kita datang kepada si A, ya, yang punya masalah dengan ikhwah yang lain, ya, kita sebut bahwasanya ikhwah itu memuji-muji Anda, ya. Baik kibede, ya, harusnya begitu, ya. Tidak apa-apa kita sedikit berdusta untuk kemudian dengan tujuan untuk mendamaikan, bukan untuk, ya, tambah masalah, ya, tapi untuk mendamaikan. Dan sebagai seorang muslim yang terbaik adalah, ya, berprasangka baik, ya. Hati kita ini jangan ada sedikit pun celah syaitan untuk, ya, berprasangka kepada saudara kita, ya. Atau jemaah sekalian, jangan juga kita ini memposisikan diri untuk dicurigai, ya. Jadi, ya, bayangkan jemaah sekalian, Rasulullah saking menjaganya hal yang seperti ini. Satu hari sementara Rasulullah iktikaf di masjid, ya, datanglah salah seorang istrinya Nabi SAW yang gilirannya malam itu, ya, datang untuk membawakan hajat, ya, kebutuhan-kebutuhan Rasulullah di masjid. Dan salah satunya adalah, ya, sisir, ya. Jadi Nabi disisiri oleh Sofiyah, ya. Dan pada saat itu sudah malam, ya, sudah malam. Sofiyah mau pulang ke rumahnya, tidak ada yang ngantar, maka Rasulullah pun mengantarnya pulang. Tengah malam, gelap gulita, ya. Nabi antar Sofiyah radhiyallahu anha, tiba-tiba dilihat oleh dua orang sahabat yang berlari-lari kecil, ya. Jadi akhirnya Rasulullah mengejar dua sahabat itu, ya. Ala rislikuma, kenapa kalian berlari? Ya, kalian curiga siapa ini? Ini istri saya ini, ya. Jadi maka sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, apakah, ya, bagaimana mungkin saya mau berprasangka buruk kepada Rasulullah SAW? Kalau saya mengatakan tidak, saya kejar Anda ini supaya tidak memberikan celah kepada syaitan. Inna syaitana yajri ala bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di peredaran darah manusia. Bisa saja, ya. Wah, ini Rasulullah jalan dengan akhwat, ya, tengah malam ini, ya. Ini kan bisa saja berita-berita kecil itu justru menjadi fitnah, ya, menjadi dusta. Dan, ya, pelajarannya adalah kita ini sebagai seorang muslim bersihkan hati kita, ya, jangan ada prasangka buruk dan juga jangan memposisikan diri untuk dicurigai, ya. Karena kata para ulama kita, man waqa'a mauqi'at tuhmah fala yalumanna man asa ilaihi az-zunun. Ya, jangan salahkan orang yang berprasangka kalau kita memang memposisikan diri pada tempat-tempat yang dicurigai, ya. Umpamanya ada ustadz ke Jalan Nusantara, apa dia ambil di situ, ya, atau ya. Tapi kan jalan itu, ya. Tapi intinya jangan singgah di tempat-tempat yang seperti itu, ya. Masa sudah panjang jenggot, ya, masih singgah di tempat-tempat yang seperti itu, ya. Kalau ada memang yang dibutuhkan itu, coba cari di tempat yang lain. Saya kira ada itu, ya. Ya, dan seterusnya. Jangan posisikan diri kita di tempat-tempat yang orang akan berprasangka buruk kepada kita, ya. Agar kemudian, ya, tentunya selamat, ya, hal-hal yang menjadi sensitif di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, jawazu qaulir rajuli bi abi anta wa ummi. Nah, ini persoalan sumpah, ya, Mas sekalian. Jadi di riwayat yang pertama, ya, Abdullah bin Amr mengatakan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ya, demi bapakku dan ibuku dan engkau ya Rasulullah, ya. Padahal tentunya, ya, kita ketahui larangan untuk bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini banyak pendapat di sini, tapi kenapa ini disebutkan
Ya, ini dalam bab akidah, ya. Dan tentunya para sahabat ketika mengetahui sebuah larangan, ya, itu berusaha untuk mencari kafaratnya, ya, mencari hal-hal yang menjadi penebusnya, ya. Dan ini sebagian ulama mengatakan ini sebelum ayat itu turun, ya. Tapi dalam beberapa keadaan, ya, kadang sesuatu yang kelihatannya buruk tetapi sebenarnya baik, ya. Saya kasih contoh ya Pak sekalian, ya. Ketika Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita ini akan disiksa disebabkan karena buah dari lisan kita, ya. Ini kan sesuatu yang, ya, artinya sudah sangat jelas, ya. Maka Rasulullah menjawab apa? Sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Apa artinya itu? Semoga engkau kehilangan ibumu wahai Mu'adz. Ini kan buruk sebenarnya. Tapi, ya, saking pentingnya sesuatu itu, Rasulullah sampai mencela Mu'adz dengan jalan itu, ya. Artinya masa urusan yang seperti ini engkau tidak tahu betapa banyak orang yang disiksa di neraka disebabkan karena, ya, ucapan mulutnya, ya. Jadi ini kelihatannya buruk tapi sebenarnya untuk mempertegas, ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya, ya, ketika ada, ya, seseorang, ya, yang sudah tokoh, ya, disegani, didengar kata-katanya, tiba-tiba terjatuh pada satu hal yang sangat lumrah, ya. Jadi kita ambil contoh umpamanya pemuka agama ini dalam hal akidah yang sangat, ya, sangat substansial dalam diri seseorang, ya, yang mengatakan umpamanya sama saja, ya, agama Islam dengan agama yang lain, ya. Ini kan, ya, sesuatu yang akidah sudah sangat jelas, ya. Tidak ada persamaan antara agama Islam dengan agama yang lain, ya. Pasti tentunya inna dina indallahil Islam, dalam pemahaman kita Islamlah yang paling mulia, ya. Nah, sementara ada ketika tokoh agama yang mengatakan itu, bahkan sampai mencium pemukanya, ya, mencium jidat pemuka agama lain, ya, cium tangan. Ini sama saja merendahkan marwah dia sebagai tokoh yang disegani oleh kaum muslimin, ya. Maka para ulama kita mengatakan, ya, in kunta la tadri fatilkal musibah, ya. Jika engkau tidak tahu urusan itu, ini adalah musibah. Masa seorang ahli agama, profesor, doktor, kiai, haji, masa urusan begini tidak tahu, ya. Itu adalah musibah. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Tapi jika engkau mengetahui kemudian masih melakukan itu, maka musibahnya lebih besar, ya. Karena pasti, ya, akan membekas. Pasti ada orang, oh kalau begitu sama aja, boleh saja. Toh kiai itu dia lakukan. Akhirnya menjadi, ya, ukuran, dijadikan dasar oleh orang lain. Nah, kadang, ya, seperti tadi, kadang kita lihat ada hal-hal yang yang kelihatannya buruk tapi sebenarnya itu adalah baik, ya. Dan ini yang banyak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah tafaqqudul alimi awil murabbi awir ra'i ahwala talamidhihi wa ra'iyatihi wa irsyaduhum ila tariqil amsal adzal yanfa. Seorang alim atau murabbi atau pemimpin, ya, pembina, pemimpin itu harusnya banyak melakukan tafakkud. Ya, tafakkud itu artinya cari tahu, ya, keadaan, ya, muridnya. Seorang guru harus mengetahui keadaan muridnya. Seorang pemimpin, ya, harus mengetahui keadaan rakyatnya. Dan, ya, tentunya tujuannya adalah untuk mengarahkan, ya, mengarahkan ke jalan yang lebih baik, yang bermanfaat bagi dirinya. Jadi seorang pemimpin itu memang, ya,
harusnya yang paling utama dimiliki oleh seorang pemimpin adalah ya kesadaran akan tanggung jawab itu ya. Jadi Umar bin Khattab itu jemaah sekalian sebagai seorang pemimpin itu beliau khawatir kalau ada unta yang binasa di tempat yang jauh di masa pemimpinan beliau. Ya, beliau mengatakan saya khawatir itu juga mau ditanyakan nanti hari kiamat. Ya, kenapa ada unta yang mati? Ya, bayangkan jemaah sekalian. Ya, bahkan ya beliau pernah mengatakan kalau ada kendaraan yang yang terkilir kakinya kan pada saat itu kendaraan bukan mobil ya, tapi unta ya. Seandainya ada kendaraan unta kah atau kuda atau keledai yang terkilir kakinya gara-gara tidak bagus jalanan dan itu di masa pemerintahan Umar, maka saya khawatir itu akan juga dipertanyakan nanti. Ya. Betapa banyak jalan yang rusak ini ya. Jadi harus sebenarnya pemimpin itu bertanggung jawab. Ya. Fasilitas-fasilitas umum ya yang harus diperbaiki. Tafakkur ya, cari tahu ya. Dan banyak tentunya hal yang didapati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu ya. Jadi beliau ya lewat tengah malam ya mendengarkan percakapan ya antara ibu dengan anaknya, anak perempuan ya. Jadi profesi ibu ini adalah penjual susu kambing ya. Terjadilah percakapan ya. Susu itu agak tidak laku gara-gara ada yang menjual murah ya, karena ternyata dicampur. Maka ibunya ini mengatakan kalau begitu kita campur juga ya. Susah kita kaya ini kalau begini ya. Tapi anaknya mengatakan sudah ada surat edaran dari Umar tidak boleh mencampur susu dengan air ya. Maka ibunya mengatakan kan Umar kalau begini tidur ya. Tidak didengar itu, tidak ditahu. Padahal Umar dengar itu percakapan ya. Maka anaknya mengatakan kalaupun Umar tidak tahu, maka ingat Allah Tuhannya Umar, Tuhan kita semua itu maha melihat apa yang kita lakukan. Maka di sini Umar bergetar, wah ini bukan kualitas kaleng-kaleng ini anak perempuannya ini. Ya, ini adalah kualitas tinggi. Akhirnya beliau kembali ya, kemudian menawarkan kepada anaknya untuk menikahi wanita itu. Dan ada salah seorang anaknya Umar yang bernama Asim ya, itulah yang menikahi wanita tersebut dan dari sini di keturunan ketiga cucunya lahirlah Umar bin Abdul Aziz ya rahimahullahu taala ya. Jadi tafakkud al-alim ya, seorang alim, orang yang berilmu, yang punya kedudukan pembina ya, pemimpin itu mencari tahu keadaan ya orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya ya. Kalau guru tanggung jawabnya adalah murid-muridnya ya. Kalau pemimpin ya tentunya rakyatnya. Ini nanti akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ketika kita sudah mengetahui keadaannya, maka hendaknya kita memberikan arahan ya, mengarahkan ke jalan yang terbaik yang bermanfaat bagi orang yang kita pimpin tersebut. Kemudian sa'atu rahmatillahi bi ibadihi haitsu ja'alal hasanata bi asyrati amsalihah. Hadis ini juga menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya ketika Allah menjadikan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali. Ya. Jadi jemaah sekalian, ya dalam hadis ini, dalam riwayat ini disebutkan tiga hari berpuasa di satu bulan, ya pertengahan bulan maksudnya ini. Itu ketika kita rutin dan dalam 12 bulan itu dihitung 1 tahun penuh. Ya. Padahal cuma puasa 3 hari di setiap bulan. Ya. Apalagi kalau kita bisa seperti Nabi Daud alaihissalam, kita bisa lebih dari itu. Ya. Dan tentunya Allah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah
ya bisa saja melipat gandakan jauh lebih dari sekedar 10 kali lipat. Ya. Inilah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Makanya dalam riwayat dikatakan kita tidak mungkin ya bisa masuk ke dalam surga hanya mengandalkan amalan-amalan kita, tetapi semua itu adalah berkat ya dari rahmat Allah, ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita semua. Ini mungkin yang sekalian yang kita sebutkan 4 fawaid ya dari hadis ini, dan mudah-mudahan pertemuan yang akan datang bisa kita lanjutkan pembacaan pada faidah-faidah berikutnya. Demikian apa yang kita sampaikan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan-keberkahannya kepada kita semua, dan kita akhiri pertemuan kita ini dengan masing-masing membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.